Hai, Assalamualaikum. Sebuah keinginan di tahun 2020 adalah harus jadi buku, podcast, terus udah gitu segala macam mimpi lah pokoknya ya. Tapi salah satunya adalah podcast, yang mana ya mulai aja dulu, nggak tau lah. Ini teknologi dengan otak agak-agak kurang sinkron kan ya. Usia 40-an ini apakah masih bisa? Masih seru, tapi yang penting bukan serunya. Yang penting adalah isinya. Nah, bobotnya. itu asik. Karena kita berbobot. Nah, ember. Few kilo. Aduh, tar gue manggil pendengar gue apa ya kira-kira kalau ada yang ngedengerin? Podster. Oh, Aneh banget. podcast. Apa ya? Aduh, Hai pendengar. Asik. Gila. Ini benar-benar masa lalu kita dibawa-bawa ya. Gue lagi sama Ica Rahmanti sebagai project pertama gue. Hai Ica. Assalamualaikum. Gila. Terima kasih loh. I'm a podcast virgin. I'm a Touch for the very first. Tolong lagunya yang agak baruan ada nggak yang pakai virgin tapi nggak ada kan? nggak ada ya. Cuman si dia ya, Iya. Ratu Pop kita. Ya kan Ratu Pop, dia apa sih dulu panggilannya? Iya, pop, Queen of Pop. Queen of Pop ya. Nah, aduh gue mau ngomong hard rockers lagi secara ya kan. Ya pokoknya podcasters lah ya dulu ya sementara ya. Yes, oke, podcaster. Oke. Ica Rahmanti dengan Cinta Puccinonya. Lo masih nggak sih ada yang manggil Ica Cinta Puccino gitu? Masih, jadi Masih kayak itu kayak melekat. Jadi kayak apalagi maksudnya nggak terlalu kenal banget. Mereka mengingat aku itu dengan buku Ya, Cinta ya. Puccino gitu. Dia maksudnya masih seneng kan, bangga gitu lo. Iya, iya seneng-seneng dong, aja. iya kan? Uh-huh. Ya kayak gue gitu, maksudnya masih yang Mbak Laluna. Aduh, gila. Udah 19 tahun. Masih untung Mbak Laluna bukan. Hai Bu Laluna. Tidak. Gue ngomong kita kedengeran ke bawah nggak ya? Nggak lah ya. Ya gitu, Mbak Laluna gitu kan. Terus kemarin kan gue sempet jadi kepala sekolah di sebuah sekolahan. Mereka juga, Ibu tuh ternyata vokalis Laluna, Ibu. Tapi Nah, jadi Bu Laluna kan? Ya Bu Laluna. Ya udah, terus udah gitu setelah si Cinta Puccino, lu bebannya sama gak sih kayak gue gitu? Maksud gue masih suka ditanya-tanya soal kapan lu bikin album lagi, kapan manggung gitu. Padahal gue yang udah meninggalkan Laluna lama juga gitu. Kamu nggak bakal manggung lagi? Hah? Nggak kan? Ntar di reunian ya. Reunian. Lu dulu gimana? Oh, ya ada. Itu Ya, kayak ada. udah jadi apa ya? Hantu kali ya dari sejak tahun 2000. Ntar dulu nikah 2006 ya, setelah beauty case itu orang kalau ketemu pasti nanya kok nggak nulis lagi. Ya begitulah. Ya gitu. Ya. Tapi lu nggak kenapa? Gue tuh suka stres Apa? soalnya gitu. Gue tuh suka stres banget kalau ditanyain, lu Kak bikin album lagi Kak? Kalau di DM ya, karena dia nggak tahu kalau gue banyak kerutannya kan. Jadi Kak gak keluarin lagi lagu nih gitu. Ada sih beban ya, cuman waktu awal-awal ada, cuman seiring, dan itu kan udah lama banget ya, kayak 2004, 2006, terus 2 buku anak yang gue keluarin sama Mbak Clara Sama Mbak itu Clara ya. tahun 2012 sama 2013. Habis Jadi itu, belum ada hiatus. lagi. Terus di antara itu sih banyak menulis lebih kayak kontributor buat majalah dan sebagainya. Sama Jakarta Post apa itu kan ya? Terus sempat juga kerja di Jakarta Post. Terus Oh itu kerja, lu bukan kontributor? bukan, aku kerja oke. waktu itu. Terus ya udah, abis itu Terus kamu kan pindah ke Singapura juga gitu kan? Yes. Dan di situ jadinya mungkin agak-agak kehidupan agak beda kali ya? beda banget, bukan agak beda tapi beda banget. Dan dan ternyata lajang dan menikah itu beda banget gitu dalam Gitu ya? dalam buat gue ya. Mungkin ada orang yang pinter adaptasi benar, switch-nya. Sementara waktu itu gue jujur mengalami 2 hal yang sama-sama kayaknya cukup membuat culture shock, menikah dan merantau Oh, iya, kan ke benar Singapura ya. Jadi adaptasinya kayak orang mah mungkin
kalau sehari-hari di sini kan nikah ya udah nikah berarti adjustment sama pasangan. Kalau gue waktu itu ya sama pasangan iya, sama ritme kehidupan di rantau gitu kan. Jadi kayak mungkin overwhelm ya akhirnya. Iya, overwhelm ya jadinya ya. Nah tapi sama sih perasaannya kayak gue juga ya tadi setelah menikah. Terus kalau gue lu langsung ngisi nggak sih? Nggak, aku emang kita kan kamu nggak, karena waktu itu pacaran sebentar dan jarak jauh, kita emang pengen kayak pacaran dulu gitu ya. Ya makanya jadi kayak perasaan itulah yang aku rasain juga pada saat udah nikah. Terus tetap harus membuat karya lagu yang mana berpura-pura itu sulit sekali. Akhirnya dibikin-bikinlah kegalauan yang artifisial gitu. Nah, dan itu pasti tiap orang beda. Cuman mungkin kita adalah tipe yang nggak bisa begitu. Dalam artian kita perlu sesuatu yang kita benar-benar do it by heart gitu ya. Kita tuh benar-benar mencurahkan seluruh hati gitu ya. Benar. Jadi kalau itu galau tuh emang benar-benar galau gitu. Sementara ya nge-switch-nya aja susah, terus menyatukan realita pergi dari realita ke dunia yang gue harus buat itu kan susah banget. Yes. Betul. Nah, terus udah gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke Cinta Puccino 2004 ya, Bo ya. Itu kamu ada kekagetan tersendiri nggak sih ketika soal kayak zaman dulu tuh belum rame buku dibikin film, dan kayaknya Cinta Puccino tuh adalah awal-awal ya, pionir juga ya. Dia nggak sih? Gue salah nggak? Ada Jomblo sih sebenarnya bukunya. Jomblo ya, Adit Mulya. Terus tapi atau itu tuh kayak ada I Fall I'm in Love juga sebelumnya. Bener ya. Si I Fall I'm in Love yang Sandi Aulia. Jadi ya emang belum sebanyak sekarang sih ya. Tapi ya waktu itu emang mungkin buku nggak tahu ya, belum banyak juga film. Karena zaman dulu pun film memang juga tidak sebanyak sekarang kan. Iya benar-benar ya. Karena itu pasca AADC kan. Iya. Jadi AADC adalah tonggak pertama perfilman Indonesia muncul lagi setelah horor-horor dan dan efek-efek gitu ya. Akhirnya kan muncullah ini gitu kan. Itu lo ada kayak kekagetan apa nggak sih? Atau biasa aja? Kaget sih enggak ya, tapi jadi lebih ke ekspektasinya besar waktu itu, karena bukan karena apa-apa, karena nonton tuh hobi banget gitu. Dan jadi pengen ngelihat versi filmnya dari buku sendiri itu pengen kayak gimana sih, dan kita punya ekspektasi karena kita kan punya kita seneng nonton gitu. Jadi kita punya perbandingan gitu, pengennya jadinya seperti apa gitu. Sesuai ekspektasi nggak? Jujur sebenarnya enggak. Tapi bagian mana yang enggak? Apakah castnya ada, terus juga dari Nimo kecakepan apa gimana? Enggak cocok aja cocok gitu ya. Harusnya lebih mungkin kalau sekarang lebih kayak Aryo Bayu gitu, yang lebih kaki gitu ya, dan maskulin gitu kan, yang kayak pretty boy gitu ya. Gitu dalam bayangan gitu. Terus detail yang aku tuh sebenarnya pengen banget, ini adalah satu ekspresi juga kecintaan gue tentang Bandung. Kan orang selalu bilang Cinta Puccino itu Bandung banget. Itu nggak keluar gitu loh, karena berarti entahlah waktu itu kan ya awam ya di film juga, nggak tahu gimana segala macem. Aku pikir itu nggak keluar gitu loh, jadi kayak mungkin di detail sih gitu. Ya mungkin kalau bisa dibandingin tentang Bandung banget, mungkin film Dilan kali ya. Kalau Dilan tuh kayak dapat banget semuanya ya. Bener kayak karena dia detail gitu loh. Kalau waktu karena involve kali penulisnya. Tapi kamu dulu ikutan nggak sih? Aku ikut jadi skenario scriptwriter. Waktu itu ditandem sama Mas Jujur Prananto. Jujur Prananto. Dan waktu itu kita itu, dan prosesnya lama loh, dari mulai 2004 akhirnya kan filmnya baru kelar 2007. Itu kita ganti-ganti sutradara sampai akhirnya sama Mas Rudi Sudjarwo ganti-ganti dulu. Kita ganti-ganti sutradara. Tadinya mau sama ABC, sampai akhirnya digarap sama Mas Rudi Sudjarwo. Terus jadi prosesnya sih cukup panjang, plus pada saat karena kendala geografis akhirnya aku melewatkan banyak
kayak fase-fase seperti misalnya casting. Oh, itu nggak ikut. Yang seperti itu, karena kan ya susah ya. Udah nggak lewat puncak, Jakartanya. Tapi kan aku di Singapura. Oh iya, lupa. Oh, itu udah di Singapura. Udah, aku udah di iya. Singapura. Jadi paling cuma di YM dan email-emailan waktu itu. Terus gitu dulu loh. belum ada video call juga ya? Ada Skype tapi orang masih Skype jarang banget, dan di Indonesia kayaknya buat Skype itu koneksi kurang bagus gitu. Iya, bener juga Dengan ya. internet yang lambre, tahaha. Ya Allah, lambre tahaha. Masih ada nggak sih orang ngomong lambre? Lambre tuh sekarang ya. Iya. Ya ampun. Coba jelaskan ke anak sekarang, podcaster sekarang, lambre itu apa sih? Lambre itu lama ya kan ya? Bukan lambre tura ya? Nah, bukan. Jadi kita itu ada istilah bahasa apa Bu? Bukan Bahasa slang. Dinan ya? Dinan ya? Dibilangnya Aduh, bahasa gaul ya kalau gaul ya? kalau dulu kayaknya ya. Ya gitu deh pokoknya. Nah, terus udah gitu kan kalau soal menjadikan buku sebagai skrip film. Itu emang beda nulisnya? Beda karena medianya kan beda. Kalau buku itu kita punya kekuasaan di sebagai penulis, kita punya full power ya di situ. Iya. Kita mau apa segala macamnya. Nah, ketika pindah media, film ini adalah satu produksi besar. Ya. Dari banyak kepala gitu loh, dan banyak ide-ide kreatif. Terus dan yang mungkin kadang-kadang tuh nggak sama gitu loh, yang di kreatif versi dia dengan kreatif versi si A dan B itu mungkin beda. Itu satu. Terus kedua, ya itu tadi di film tapi kita punya kekuatan lain, yaitu kita punya kekuatan punya apa ya, ada cerita yang terlihat gitu kan, terlihat, tergambar, terdengar gitu dalam bentuk motion picture gitu kan, gambar bergerak. Sementara kan kalau di buku kekuatannya adalah di theater of mind-nya pembaca, ya kan, kayak dia ngebayangin itunya kan. Malah justru yang kadang-kadang bikin dalam itu adalah karena orang tuh membayangkan gitu, dan punya kuasa untuk membayangkan siapapun yang ingin dia bayangkan gitu. Sementara kalau di film kan agak didikte karena aktornya udah ada, terus tempatnya begini, gambarnya terlihat gitu kan. Jadi dari situnya sih beda gitu, dan treatmentnya pun akhirnya beda. Jadi beda ya. Tapi ada nggak sih kayak, kan kamu penulis baru lah, gila baru keluar Cinta Puccino langsung diminta untuk jadi film. Ada nggak sih tekanan-tekanan kayak dari si tim kreator film ini untuk jadi kayak nggak bisa kalau di film tuh tulisan lo kayak gini tuh jadinya gini gitu. Ada nggak sih kayak, atau mereka sebenarnya bisa bekerja sama dengan baik dan mengarahkan kamu untuk nulis yang benar mengenai skrip ini? Waktu itu aku lebih banyak dibimbing sama Mas Jujur kan, karena dia sangatlah senior dan di dunia scriptwriter ya. Terus jadi dan beliau sangat banget baik hati gitu, berbagi ilmu segala macam gitu. Jadi dan itu pun sebenarnya dari skrip kemudian pada hasil akhir kan tetap jadi visinya sutradara ya. Jadi kayak sebenarnya benar-benar pengalaman baru aja sih waktu itu. Kalau tekanan sih nggak ada ya, nggak ada sih. Seru-seru aja lah ya. Seru, cuman ya itu aja, karena jauh jadi kayak susah untuk benar-benar terlibat dekat gitu karena kondisi lokasi yang jauh. Terus kalau kayak si Beauty Case, nah ini nih kadang-kadang beban juga. Gue tuh selalu, Edi pernah kayak beberapa album ketiga akhirnya meledak banget, maksudnya melebihi ekspektasi gitu kan. Akhirnya di album keempat produser minta bikin lagu yang sejenis masterpiece, disuruh diulang gitu loh, kan itu susah banget. Nah ini nih yang ngehambat proses kreatif. Atau si Beauty Case Nca bilang ini juga, ini sebenarnya justru Beauty Case itu gue lebih puas nulis itu di Beauty Case, karena gitu? benar-benar eksplorasi dari segi kreativitas, apa segala macam, I'm in control. Dan dari input yang baca waktu itu, alhamdulillah editornya Mbak Dewi Lestari. Terus ada kalau yang Cinta Puccino kayaknya dari Gagas Media, Denny kalau nggak salah editornya. Terus yang Beauty Case Mbak Dewi, mereka
ada terucap bahwa ini tuh jauh lebih bagus daripada Cinta Puccino dari segi menulis dan aku pun sebagai yang nulisnya juga ngerasa sangat explore di Beauty Case gitu. Jadi Beauty Case itu adalah sebenarnya kenapa judulnya Beauty Case itu karena 3 hal. Satu, ceritanya di dalam cerita itu ada majalah namanya Girls Magazine, dan di dalamnya itu ada ceritanya gue ikutan berperan di situ. Gue sebagai kontributor kayak Carrie Bradshaw-nya gitu. Iya. Sedap. Gue punya kolom, gue punya kolom di situ namanya Beauty Case. Dimana setiap edisinya tuh gue selalu menulis kayak artikel-artikel pendek tentang berhubungan sama tentang kecantikan gitu loh. Nah, Beauty Case yang kedua itu adalah karena temanya tentang kecantikan. Kayak bener nggak sih bahwa sebenarnya kalau dibilang tuh zaman sekarang perempuan tuh harus pinter, harus mandiri apa-apa, toh pada akhirnya tetap aja yang dilihat tuh cantik gitu loh. Jadi kan kayak premisnya jadi balik gitu ya, kayak katanya harus pinter, katanya harus ini, tapi giliran diadu sama yang cantik tuh yang dipilih tetap yang cantik gitu kan. Jadi kasus kecantikan di situ gitu loh. Terus yang ketiga Beauty Case ini pengen jadi kayak beauty case-nya cewek-cewek, temen untuk share cerita ini yang akan menjadi teman dimanapun cewek-cewek ini baca gitu. Wis, gila. Terus ceritanya puas tapi kan? Puas banget dan enjoy dan apa ya? Oh, dan apa waktu itu tuh zaman Friendster. Aduh, ya kan? Ya ampun. Gue bahkan sampai bisa berpikir kreatif untuk menciptakan satu di layoutnya itu ada kayak page Friendster. Dan itu seneng banget karena waktu itu udah ada kayak pembaca-pembaca dan aku ajak mereka untuk, lo mau nggak? Ayo, siapa yang mau ikutan fotonya nampang di buku aku gitu loh. Gitu. Dan jadi kan jadi ada bagian di mana ceritanya si tokoh utamanya Naja ini lagi down. Dan waktu zaman kita kalau lagi down itu kita bukanya Friendster karena isinya testimonial. Dan jarang yang jelek-jelek, nggak ada pembulian zaman itu. Nggak ada pembulian, yang ada kan indah nian dan kita amatlah hebat, luar biasa gitu kan ya, luar biasa gitu kalau kata anak sekarang. Bener. Jadi ada page itu dan senangnya jadi ada involvement juga dari yang baca ketika mereka fotonya kepilih gitu loh, nampang di Beauty Case itu dengan memberikan testimonial ceritanya ke si tokoh Naja ini gitu loh. Jadi sampai ada kayak gitunya gitu loh. Jadi benar-benar fun banget. Iya bener seru. Tapi kalau gue justru yang kedua itu ya, kalau di album nih, kan album 1 tuh jujur, bener-bener jujur, teknik vokal nggak ada, ibarat kata begitulah. Maksudnya ya apa adanya kita, lagunya juga seada-adanya, udah kepilih udah lumayan gitu kan. Tiba-tiba di album kedua lu udah mulai tahu, oh gila, produksi tuh yang bener kayak begini, efek suara tuh yang jadi kayak apa ya, bagus sih, tapi emang udah mulai ya lu udah tahu teknik, ada terkontaminasi ya, ada terkontaminasi. Jadi bener. Kayak ada kutukan ketika kita mengetahui sesuatu gitu ya kan. Sometimes ada blessing when you're not knowing things gitu kan. Gila, itu banget. A blessing when you're not knowing things. Tiba-tiba ketika udah tahu tuh jadi kayak ngerusak aja gitu kan. Iya, karena you become more details, terus jadi kayak mikirin hal-hal yang nggak penting yang sebelumnya nggak dipikirin gitu kan. Iya, ada. Dan itu emang ada juga yang kita bilang tuh istilahnya blockbuster curse. Kalau di dunia buku atau dimanapun gitu kan. Kayak sama kayak album yang ketiga itu kan meledak banget. Pasti ada pressure dong. Terus orang mengulang lagi ya nggak bisa lah, karena itu ada momennya sendiri gitu kan. Tiap karya itu pasti ada momen sendiri. Ada apa ya? Ya ada ada nyawanya sendiri gitu kan. Nggak mungkin kita duplikasi nyawa kan. Bahkan Frankenstein aja gagal kan. Tapi kan dia akhirnya jadi nggak bisa, maksudnya tidak sesuai dengan harapan kreatornya gitu kan. Cuman kan ketemu sama dunia bisnis, betul gitu. Jadi aduh gila, gitu pressure-nya gila banget gitu. Aku bisa membayangkan, apalagi albumnya kan? Meledak gila ya. Gitu. Ya seperti itulah. Lucu ya, tapi terus akhirnya sekarang nih udah lewat berapa tuh berarti dari 16 tahun? Enggak, dari Clara dulu. Terakhir nulis 2013 ya. 2012 2013 ya. 13 7 tahun lah ya. Tuh, 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu, yes. Masih kaku enggak sih otak masih beku enggak sih, atau udah banyak banget draft? Draft sebenarnya udah banyak banget.
termasuk adalah salah satu itu sebenarnya kumpulan cerpen udah di penerbit. Oh, di penerbit. Dari sebelum anak gue lahir. Terus Si udah gitu. Bebe. Iya, yang kedua. Ya ampun. Terus itu kumpulan cerpen. Oke. Berbeda dari sebelum-sebelumnya. Terus baiknya editor gue, dia adalah tipe yang menurut entah bagus entah gimana ya, kadang-kadang tapi dia mengerti bahwa setiap karya itu ada masanya dalam artian kayak lo nggak bisa memforce, karena ini bukan industri kayak apa ya, lo bikin sabun atau bikin apa yang dicetak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada ini kan kayak ada proses seni gitu ya, ada katakanlah seninya gitu, dan kadang-kadang you can't force the eating yang faktor X-nya, yang kadang-kadang malah yang bikin itu akan menjadi jedang gitu loh. Jadi dia sabar menanti. Malah gue pernah baca juga ada penulis Inggris Zadie Smith, waktu itu dia sempat dapat penghargaan kayak apa sih bukunya, gue lupa. On Beauty. Itu bagus banget. Gue baca artikelnya itu sampai dia ngasih tahu gini, kalau lu punya draft udah selesai, lo simpen. Kalau lu nggak BU banget, simpen aja. Lihat lagi tahun depan, lo baca lagi. Kalau lu masih suka, gitu? Kalau lu masih suka, nggak? As a writer, kadang kan gini. Lu masih suka gitu. Kalau lu masih, lucu ya gini. Go ahead, kasih. Atau 5 tahun lagi atau berapa tahun lah, kapanpun lo simpen. Kalau jijik ya udah just throw it. It's not worth it, dia bilang gitu. Babah itu tidak akan menjadi timeless gitu loh. Suatu karya yang akan gimana gitu menurut dia, which is dia termasuk penulis yang waktu itu hebat lah ya, dia udah dapet penghargaan penulis muda apalah gitulah, penulis muda apa gitu, emang bagus sih tulisannya gitu. Jadi entah, berarti susah juga ya nemu gitu apanya gitu si X-nya itu gitu. Iya, jadi kadang-kadang apa ya, mungkin harus banyak-banyak istikharah. harus puasa dan istikharah kali ya. Mungkin ya petunjuk Allah, hidayah ya, harus mendapatkan hidayahnya biar pas gitu, kapan waktunya Allah gitu. Cuman ya itu, jadi editor gue ini dia tidak memaksa bagian yang itu. Entah gue mikir apakah gue harusnya emang orangnya harus dipaksa gitu ya, atau nggak tahu lah. Tinggal nunggu apa sih maksudnya? Jadi sebenarnya waktu itu ada revisi kecil. Itu yang ada revisi kecil yang masih dibalikin ke gue. Sama gue entah kenapa, mungkin lebih ke mental block. Honestly, mungkin sepertinya ini mental block. Entah kenapa gue nggak tahu. Mungkin harusnya ke psikolog ya. Kenapa? Melibatkan Allah, psikolog. Berat ya bu hidupnya. Ya, this is 40. Aduh, kita selalu menyalahkan umur gitu ya, kasihan mereka. Tapi ya gitu, jadi apa, entah kenapa nggak kepegang, dan kemudian anak gue yang kedua itu lahir, lili sekarang anaknya 4 tahun nggak dipegang juga. Gila itu editor hebat banget sih penantiannya. Iya, terus ya gitu deh. Ya udah deh gitu ya. Tapi lu ngikutin nggak sih sekarang yang seru-seru apaan? Wattpad lu tahu nggak? Wattpad. Enggak. Serius? Enggak, serius. Nah, gue juga awalnya nggak tahu. Nah, itu apaan sih? Coba cerita. Nah, gue tuh tiba-tiba gue lagi biasa ngantar anak-anak ke Gramedia gitu kan. Gue juga pengen udah lama nih nggak baca gitu, pengen nyari novel-novel yang seru. Maksudnya kan sekarang lebih ke buku-buku yang ada manfaatnya gitu, bukan nggak bermanfaat, maksud gue yang kayak tadi apa, self help, apalah segala macem gitu. Nah pas nyari-nyari, misalnya nih buku Z sudah dibaca 2 juta oleh 2 juta followers Wattpad gitu. Wattpad apaan? Terus ternyata sekarang para penerbit itu nyari ke si Wattpad ini adalah sebuah platform juga. Jadi online gitu. Iya, kayak multiply kali ya dulu ya. Jadi bacanya di gadget. Iya, di gadget, download. Di aplikasi. Iya, enggak. Download aplikasi, tapi lu di situ bisa, lu juga bisa icarah manti sebagai punya akunnya, terus lu kayak nulis aja terus. Aduh, terima kasih ilmunya ya. Gila ya. Ada loh. Apa jadinya kalau gue nggak ketemu lo hari ini? Gila ya. Tapi iya, kalau soal buku gue termasuk sangatlah konvensional gitu ya. Nggak tahan baca lama di tablet, di whatever. Nih, gue kasih tahu lagi nih ya. Gue sampai gini, akhirnya gue buka Wattpad dong. Book gitu. Iya, yang buku asli. Gue e-book aja gue masih suka, males bacanya gitu kan. Bener. Nah, terus tiba-tiba gue
lihat lagi sudah difilmkan. Oh my god, oh my god. Mari kita buka Wattpad malam ini ya. Janji ya, kita bikin ya. Iya, bikin kita ya, download ya. Gila, download aja mesti janjian gitu. Ada judulnya Dear Net gitu ya, net kayak lah. Ya gitu udah difilmkan, dan terus gue buka dong di YouTube trailer kayak apa gitu kan, ternyata emang ABG gitu. Emang kayaknya kita nggak akan nyampe ke situ, cuman Wattpad itu ada sekarang. Oh baiklah, nanti malam kita akan download, janji ya. Ini langkah baru, ini adalah baby step kita. Iya, baby step kita ya, Wattpad. Okay. Baiklah, catat. Ya udah Ca, kalau gitu kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Semoga si editor ini akan segera bertindak, atau kamu yang bertindak. Amin. Ya. Kita lo bikin buku ke berapa? Berarti kelima ya. Insyaallah. After all this years. Iya, dan gue akan mencoba melahirkan bayi gue yang ya. Terakhir banget sebelum kita udahan. Pesan-pesan Enca buat para penulis baru kali ya. Kalau penulis baru sih udah banyak tipsnya kayaknya ya dari vlog-vlog. Buat yang udah berumur tapi masih pengen nulis. Maksudnya apa tuh? Sebenarnya nulis itu egaliter. Jadi mau tua mau muda serah gitu, karena nggak lihat umur. Karena setuju. Karena kuncinya kan di imajinasi, di kreativitas, dan itu nggak lihat umur. Walaupun tentunya semakin tua itu harusnya sih banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman hidup kan. Iya. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa, tapi kadang-kadang itu tadi the blessing in not knowing. Alias yang muda-muda itu kadang lebih nekat. Justru kadang kenekatan itu yang menjadikan hasil gitu. Iya. Ya jadi sebenarnya paling kita problem di teknis aja ya. Kayak misalnya lo ngetik masih pengen pakai Word apa gitu kan. Kalau mereka mungkin udah di mana gitu, gue nggak tahu lagi deh. Ya nggak sih? Nggak tahu, kayaknya gitu masih sama. Kalau sama ya Word mah ya. Paling cuma naik aja edisinya. Kayaknya ya. Versi 2017 gitu. Cara ngeditnya sekarang udah bisa yang pakai komen-komen, dikasih edit, dikasih notes kayak gitu kali ya. Kalau dulu kan masih nggak bisa kali ya. Notesnya mesti di print apa gimana gitu. Paling apa ya, sebenarnya tipsnya ya itu tadi, gue baru dapat dari Dila. Ceritanya kita baru dari launching buku teman kita. Kalau kayak gue problemnya adalah nggak bisa fokus dengan karena life happens. Benar, kita udah berumah tangga, ada anak yang diurus, suami yang diurus. Jadi kayaknya kita harus membuat me time dengan kunci disiplin untuk menulis. Jadi ya artinya baby step aja. Kayak yang kata Dila bilang, kalau misalnya hari ini dapat 1 halaman, hari ini dapat cuma 2 paragraf atau 1 kalimat, itu tetap progres. Benar. Jadi kayaknya kuncinya di disiplin sama make time. Harus make time ya. Lagian emang gini, gue tuh selalu problem, dan pertanyaan gue selalu sama kepada semua orang yang sukses di bisnis, sukses menulis, sukses apapun, itu adalah time management lu gimana gitu. Dan ternyata mau gue pakai metode apa-apa, kalau lu nggak disiplin dan lu nggak bener-bener make time gitu ya, kayaknya emang susah gitu. Lu mau nyempilin di antara anak-anak lu lagi sekolah, tapi lalu mereka datang sementara ide baru muncul, itu kan tetap gak bisa. Jadi emang bener kata Dila, disiplin make time. Jadi kayak lo hari Selasa menulis atau Senin menulis, terserah lu, tapi hari itu adalah khusus untuk menulis. Mau cari idenya doang sambil ngeliat ke kiri doang gitu, tapi menulis cuma 5 kata ya nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah progres. Jadi jangan berkecil hati dan harus dikerjain ya. Sebenarnya ini buat gue juga sih. Buat jadi tips lo adalah tips dari orang yang baru kita datangi launch bukunya. Sukses ya Dila ya. Iya, sukses ya Dila. Alhamdulillah ya Bo ya. Kita ada setidaknya pertemuan ini tuh memberikan manfaat. Benar. Amin. Semoga menjadi titik balik di 2020 ini. Iya, ya udah tuh ya. Kalau gitu thank you Ca ya. Thank you Manik.